Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf, saya tadinya itu sebenarnya kelupaan karena akreditasi. Sekarang masih akreditasi. Ternyata ada jadwal kelas. Saya paksakan jadwal kelas hari ini untuk nantinya teman-teman nggak ada utang. Sebenarnya itu. Nah, bagi teman-teman yang sampai kita menunggu teman-teman masuk, hari ini tuh kita akan bicarain tentang satu materi yang akan saya review dari pertemuan kemarin pertama sampai hari ini. Kalian sudah setengah jalan, gitu ya. Jadi kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya. Jadi apa ya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan belum? Pas. Udah? Oke. Jadi kita akan masuk ke produksi media setelah teman-teman 7 pertemuan dengan saya tes sudah saya anggap tahu bahwa ada beda antara rilis, newsletter, dan editorial. Ada beda antara produk-produk yang basicnya penulisan dengan produk-produk yang basicnya audiovisual. Itu bahkan sekarang digadang-gadang tulisan caption dan juga copywriting itu masuk dalam PR ketika dia diposting di satu media sosial. Tahu ya caption ya? Maka sebuah hashtag pun menjadi media eksistensi bagi seorang public relation. Gitu. Contohnya ketika teman-teman membuat tagar bangga menjadi Unisa atau aku Unisa itu maknanya dalam. Nah, untuk Unisa. Kalau yang di luar tagarnya yang cukup berani yang sampai sekarang belum tertandingi adalah hashtag ada aqua. Gitu. Artinya tagar-tagar seperti itu termasuk ke dalam produksi media kehumasan. Oleh karenanya teman-teman, kita harus tanamkan dalam pemikirannya teman-teman bahwa tugas pokoknya public relation itu adalah menciptakan citra positif. Jadi, semau gimana pun kondisi perusahaannya, citranya harus positif di mata konsumen. Oleh karenanya, harus mampu seorang PR itu mengurangi ketidakpastian atau keraguan-raguan akan situasi tertentu. Makanya, dalam keilmuan PR itu, publikasi diartikan sebagai publicate. Artinya adalah tidak hanya memperkenalkan perusahaan untuk umum, tapi dia juga mentreatment sasaran konsumennya dalam hal ini atau customernya untuk lebih aware dengan perusahaan. Nah, tugas PR itu di situ. Oleh karenanya, banyak yang harus teman-teman pikirkan. Jadi, PR itu adalah man from behind something gitu kan. Tadi saya sempat diskusi dengan Rofi sebelum teman-teman masuk, bahwasannya angkatan kalian akan membuat yang namanya event. Makanya event itu termasuk ruang lingkupnya. Salah satunya saja. Ada event, ada news, ada community involvement. Jadi adanya program yang dibuat PR untuk keterlibatan komunitas atau masyarakat di sekitarnya. Contoh, tahu ya kalau teman-teman ke Yogyakarta di hotel-hotel itu banyak tukang becak dan tukang andong pakai kaos hotel. Hotel mana? Hotel X, Hotel Y, Hotel Z. Gitu. Nah, itu termasuk community involvement. Nah, kemudian identity media. Media itu di sini diartikan sebagai rekanan, tapi juga diartikan sebagai sesuatu yang bisa mematikan perusahaan secara cepat. Kenapa? Karena media mempunyai jaringan yang luas untuk informasi. Nah, makanya kerjaannya PR itu untuk membina hubungan baik dengan media, atau biasa disebut dengan media relation. Kenapa harus menjaga hubungan yang baik dengan media? Sebab tanpa media kita tidak punya atau kehilangan ya salah satu alat penyebar informasi yang paling efektif. Gitu. Kemudian ada publication dan publicity. Bedanya, Maaf, kenapa?
Halo? Itu banyak yang masuk tapi belum di itu kayaknya. Oh, oke, sorry. Cuman Cindy yang masuk? Sorry ya. Oke, sudah saya admit. Oh, si Santi kemana? Oh, Hilang. sudah. Oke. Oke ya. Oke, Cindy, selamat datang Cindy. Maaf, thank you, Rob. Jadi, saya ulangi kembali bahwa ruang lingkup pekerjaan PR di sini itu tidak hanya untuk publisitas semata atau writing semata, tapi jauh lebih besar dari itu, sampai kepada social investment juga. Nah, social investment ini termaktub dalam program yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, biasanya seperti itu. Oleh karenanya, teman-teman, kalian kemarin sudah menulis rilis, tapi teman-teman belum melakukan conference, tours, bahkan party, bahkan reception, dan juga media gathering. Nah, ini kalau misalnya tidak ada pandemi, akan saya lakukan sebagai salah satu praktikum. Tapi ternyata ada pandemi, teman-teman cukup tahu saja bahwa ketika membangun hubungan dengan media yang tadi saya tekankan di awal, kalian tidak hanya menulis rilis semata, tapi juga harus mengundang wartawan untuk berkunjung perusahaan, kemudian ada media gathering, ada juga press tours, gitu. Nah, teman-teman, kerjaan PR itu sedikit menyenangkan ketika memang penulisan public relation ini saya luaskan cukupnya menjadi public relation writing konsep. Di mana di setengah semester berjalan ini teman-teman nantinya akan dihadapkan dengan bagaimana teman-teman membuat bridging konsep untuk special event, untuk award ceremonies, untuk kontes, untuk seminar, bahkan untuk corporate advertising dan juga lobbying. Nah, perlu diingat di garis besar bold segala macam, seorang PR itu tidak hanya harus menguasai ilmu tentang lobby, tapi juga tentang negosiasi juga. Sedikit saya jelaskan tentang lobby dan negosiasi ya. Kalau teman-teman berhadapan dengan orang lain atau melakukan komunikasi interpersonal, itu teman-teman diharapkan mampu membawa aura dengan memperkenalkan diri secara baik, gitu ya. Perkenalkan nama saya Bagus, perkenalkan nama saya Santi, perkenalkan nama saya Cindy, dan sebagainya. Saya berasal dari perusahaan X, Y, Z, dan sebagainya. Kemudian saya juga bekerja di bidang PR gitu. Nah, seperti itulah teman-teman harus lebih aware. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan lobbying dan negosiasi? Banyak-banyak bicara dengan orang melalui telepon, melalui media yang lain. Mungkin podcast kan bicara sendiri ya. Nah itu membuat challenge mungkin bisa seperti itu. Nah kenapa PR dituntut untuk juga bisa melakukan lobby dan negosiasi? Sebab terkadang tulisan yang teman-teman tulis itu lebih tajam daripada teman-teman berbicara. Jadi tulisan itu lebih banyak bisa berbicara banyak tentang sosok diri teman-teman. Dan dari tulisan juga kita bisa mengetahui karakter orang. Oleh karenanya, harus teman-teman pahami bahwa tidak mudah menjadi seorang PR dengan paket lengkap. Gitu ya. Oleh karenanya, Sam Black tahun 62 bilang, ketika teman-teman menjadi seorang praktisi public relation yang lengkap, ya, teman-teman harus fokus ke dalam 3 hal, yaitu teman-teman harus sering menangkap kejadian penting di sekitar organisasi untuk menciptakan mutual understanding. Apa yang dibutuhkan seorang cleaning service, apa yang dibutuhkan seorang satpam, apa yang dilihat dari pekerjaan umum, apa yang dilihat dari SDM, apa yang dilihat dari biro-biro lainnya, untuk nantinya
tercipta sebuah pembenaran dalam suatu organisasi bahwa ketika pimpinan bilang A, dari atas sampai bawah itu akan mengikuti. Karena tadi sudah tercipta mutual understanding. Konsepnya bukan menaklukkan, ya, tapi konsepnya adalah menciptakan kesepahaman agar nanti organisasi itu berjalan di bawah satu bendera. Nah, kemudian menutup dan menghilangkan sumber-sumber penyebab kesalahpahaman. Tentunya, seorang PR itu harus selalu melihat organisasi-organisasi yang dianggap sebagai pesaingnya. Kenapa? Karena ketika salah satu organisasi melakukan inovasi, maka tidak mungkin tidak kita juga melakukan inovasi yang sama. Gitu. Nah, sampai di sini, teman-teman ada pertanyaan apa enggak? Intinya adalah, ketika teman-teman menjadi seorang praktisi public relation, teman-teman harus memperbaiki internal organisasi dulu sebelum menyuarakannya keluar. Itu yang jarang dilakukan oleh PR-PR zaman sekarang. Kecuali dilakukan oleh seorang PR mungkin Nike atau Adidas, Garuda Indonesia, dan juga jajaran-jajaran BUMN, itu sekarang sedang rebranding organisasinya untuk bisa disuarakan keluar. Contoh, belum lama ini PLN sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia itu menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan customer-nya. Itu sangat baik dilakukan. Bahkan ada sebutan bagi konsumennya, yaitu electric citizen electrician gitu. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena dia ingin memperluas pengaruh organisasi dengan mengadaptasi teknologi. Nah, seorang PR yang tadi saya bilang bahwa seorang paket lengkap itu tidak hanya bisa menulis, tapi bisa mengkonsep dan juga bisa melakukan lobby dan negosiasi. 3 itu paling tidak. Makanya, ketika teman-teman sudah bisa memperbaiki internal organisasi, kalian gampang untuk menyuarakan program-program organisasi kalian keluar. Gitu. Jadi, PR harus ada berdiri di 2 sisi. Ini saya skip ya. Publisitas sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika teman-teman ingin menggapai yang namanya publisitas, teman-teman harus bisa mengemas informasi itu secara baik dan benar. Sehingga orang lain itu menyebut perusahaan Anda baik. Jadi sudah ada tertanam di benak teman-teman, orang lain bahwa organisasi teman-teman itu baik. Itulah publisitas. Nah, gimana sih caranya dapat publisitas? Gampang. Sekarang ada yang namanya model endorse. Ada yang model review, tidak endorse tapi review. Jadi ada sukarelawan di masyarakat yang dia ingin mereview produk atau jasa teman-teman. Bahkan rumah makan sekarang banyak direview gitu. Nah, ini membutuhkan media dan juga kemampuan penyerapan informasi yang bagus. Oleh karenanya itu, keuntungan yang paling besar dari publisitas ada yang paling bawah, yaitu bisa menjelaskan cacat produk. Tidak mudah teman-teman menjelaskan cacat produk dari seorang produk telekomunikasi seperti iPhone, Vivo, dan sebagainya, Samsung. Makanya dibutuhkan publisitas. Banyak orang yang ketika provider tersebut melaunching produk yang baru, dia melakukan review, melakukan unboxing, dan sebagainya. Itulah publisitas. Tidak dilakukan oleh organisasi kalian, tapi dilakukan oleh orang lain. Maka si orang lain itu akan mengaruhi orang lain. Makanya, ketika ada orang yang mereview itu, sebaiknya harus dilakukan pendampingan agar nantinya cerita dari si orang lain itu terhadap produk teman-teman bisa dikondisikan dengan baik. Sederhananya gini, pernah ingat nggak ketika motor ada satu petugas polisi menilang remaja tidak pakai helm, memboncengan, menggunakan motor Scoopy. Nah, si pemuda itu marah, kemudian dia membongkar motor Scoopy itu dengan tangan kosong.
bagi Honda dalam hal ini, selaku produsen produk Scoopy, dia tidak menyangka bahwa Scoopy bisa di-unboxing dengan mudahnya. Makanya dia melakukan konten untuk publisitas melawan kejadian tersebut. Bahwa motor ini kuat, bahwa motor ini tidak mudah untuk di-unboxing tadi itu, bahwa motor ini juga menaati peraturan dan sebagainya. Itulah ketika sebuah cerita yang detail tidak didampingi oleh perusahaan. Nah, kita hidup di dunia penuh kamera ya. Setiap sudut sekarang ada kamera. Makanya teman-teman, jangan pernah menganggap enteng orang yang menggunakan produk atau jasa kalian dan dia tidak merasa puas. Kenapa? Karena kalian tidak bisa mengontrol message-nya. Apalagi di dunia penuh kamera ini. Oleh karenanya, jangan sampai sebuah publisitas itu menjadi sebuah personal communication. Atau dalam tanda kutip komplain. Gitu ya. Banyak orang komplain sekarang jadi publish. Dan viral. Capek saya lihat di media sosial, polanya seperti itu. Gitu ya. Jadi, jangan sampai terpenjara dalam konsep bahwa ketika teman-teman itu ada namanya publisitas itu menjadi personal communication, itu akan sangat-sangatlah berdampak buruk bagi perusahaan teman-teman. Banyak cerita. Contoh kemarin Lion Air juga berita viralnya adalah ada penumpang yang melahirkan di pesawat. Kita harus tahu bahwasannya for your information ketika kita terbang menggunakan maskapai, orang yang hamil di atas 8 sampai 9 bulan itu tidak diperbolehkan untuk naik pesawat. Tapi kenapa ini ada kejadian seperti itu? Ya. Makanya jangan sampai menjadi non-personal communication. Ya untungnya dia tidak komplain karena ibu dan bayinya selamat. Tapi ketika terjadi sesuatu di udara dan bayi dan ibunya salah satu tidak selamat saja, itu menjadi masalah besar. Nah, teman-teman, ini saya lewati. Harus saya katakan di sini dan saya tegaskan bahwa ketika teman-teman mencari sebuah eksistensi bagi perusahaan, atau dengan diri sendiri, dengan menulis, dengan menciptakan karya, menciptakan video audiosial, teman-teman harus menyadari bahwa PR itu bukan publisitas. Kegiatan PR di sini itu berfungsi untuk membangun citra, bukan mencari publisitas, ya, tapi menciptakan publisitas. Oke, jadi harus kita sepakati bersama bahwa seorang PR melalui programnya, dia berkegiatan, dia berkarya, dia menciptakan program dan sebagainya, itu bukan untuk mencari publisitas, tapi menciptakan publisitas. Kalau dicari itu kita kayak ngemis gitu loh. Akronimnya tuh. Kalau menciptakan berarti we create about something gitu ya. Makanya dia bisa dikatakan viral, itu karena kita menciptakan publisitas, dan kita sengaja untuk menciptakan itu. Contoh, sederhananya ada. Ketika ada irisan antara PR dan advertising di sini, yang tadi itu, saat sebelumnya, pernah tidak kalian berpikir bahwa sebuah film yang dikatakan jelek, itu dibicarakan terus-menerus dan akhirnya menjadi viral? Ada gangguan tadi. Nah, ya film itu memang diciptakan jelek untuk diceritakan banyak orang. Bukan dicari. Itu yang paling mudah. Saya selaku penikmat film, ketika menonton trailernya ekspektasinya luar biasa, begitu nonton filmnya, aduh ceritanya nggak jelas, kemudian pemerannya nggak jelas, konklusinya tidak twist plotnya, dan sebagainya, standar saya, ekspektasi saya terlalu tinggi, filmnya jelek, akhirnya dengan secara sadar dan tanpa paksaan, saya menciptakan film tersebut dalam keseharian saya. Nah, itu publisitas. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok PR bukan publisitas? Karena PR menciptakan publisitas yang bernada positif, bukan negatif.
Sedangkan publisitas itu bisa berdiri di dua ranah. Selaku biro admisi kita pernah mengalami ya, banyak sekali kita selaku organisasi, saya mewakili biro admisi, menceritakan Unisa ke orang lain itu, pernah suatu ketika Unisa viral karena dua hal ya. Pertama, parkir wisuda yang sampai 30.000. Kedua adalah adanya orang lari terus di towel sama kakek-kakek yang ada di belakang Unisa. Itu publisitas. Tapi kita tidak menciptakan itu. Dan saya tidak mau mencari itu, gitu ya. Makanya sebagai seorang PR itu harus menciptakan publisitas. Contohnya adalah kita menciptakan konten, buku Indonesia Terserah. Akhirnya tagarnya naik. Terus kemudian video podcastnya jadi, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Tapi setidaknya itu adalah bentuk apresiasi bahwa teman-teman itu bisa menciptakan sebuah publisitas. Dan kalian menciptakan sebuah karya PR. Oleh karenanya, secara singkat saya jelaskan, ketika sebuah eksistensi diciptakan, teman-teman sudah mengkonsep dari A sampai Z. Kita mau bikin karya dulu nih, program terserah, mau bikin. Produksinya A, B, C, sampai dia jadi karya. Pasca produksinya ini adalah menciptakan program untuk publisitas. Jadinya seorang PR itu tidak hanya berhenti ketika program atau karya itu selesai. Tapi bagaimana after the karya itu selesai, dia bisa diingat dan diaplikasikan oleh orang banyak. Itulah kerjanya PR. Jadi, kalau teman-teman di kuliah Public Relation Writing ini, setelah kalian selesai menulis, itu tidak lantas kalian hanya diam saja. Tapi kalian buat Q&A, bagaimana tulisan saya, kalian juga buat konten terkait kenapa kalian menulis ini, dengan media yang lain, terus kalian posting segala macam. Nah, itulah kalian dalam rangka menciptakan publisitas. Sehingga seorang PR itu ketika dia memposting sesuatu, ketika dia menjadikan program itu untuk dipasca produksikan, dia akan melihat mana yang paling bermanfaat dan mana yang paling merugikan. Jadi, untuk teman-teman 2018 yang nantinya katanya mau buat event, ya, teman-teman jangan lupa bahwasannya sebuah program itu diciptakan untuk dinikmati, bukan dihancurkan. Jadi hati-hati ya. Udah, capek ngomong. Ada pertanyaan? Ya, teman-teman, gitu ya. Jadi, itulah review dari setelah UTS. Nanti dalam waktu dekat ini, teman-teman saya akan kasih nilai, kalau saya nggak lupa, nilai perjalanan teman-teman dari pertemuan 1 sampai hari ini. Pesan saya tetap semangat. Sebentar lagi akan ada pertemuan offline, kalau misalnya tidak di Jogja sudah mencabut kewaspadaannya terhadap COVID, kalian bisa kuliah. Jadi saya harap di mata kuliah saya, Pak Akbar, Pak Erwin, Bu Wuri, Bu Wega, kalian tetap sabar, karena kita juga sedang dalam proses untuk bagaimana menjaga moodnya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin terakhir? Halo? Wes, turu ya Mas. Ya, Pak. Oke, ya udah ya, gitu aja ya. Thank you ya. Terima kasih Mas Bagus, Mbak Rofi. Sebentar banget, Pak. Iyalah. Ngapain lama-lama? Sekar, Bagas, Cindy, Faiza, Munif, apalah Munif, dia jadi pengusaha dia, Santi, dan lain teman-teman yang lain. Amin, Pak. Amin. Tetap sehat di sana. Terus kalau bagian di Jogja, ya main-main ke Unisa lah ya. Siapa tahu ada snack. Tidak kemarin main.
Bisa. Ya. Ya Aku soalnya mau cari snack aja gue. oke ya. Pak. Gimana Pak? Saya akhiri ya. Ya Pak. Sip. Thank you. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Salam.